Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang menerapkan cara pengangkatan benda kerja. Untuk materi pokok yang akan saya bahas kali ini, prinsip-prinsip pengangkatan benda kerja secara manual, prinsip pengangkatan alat bantu dengan alat bantu, cara menggunakan dongkrak, menggunakan safety atau jack stand, menggunakan car lift, cara menggunakan hoist atau crane, yang kemudian ketiga menggunakan dongkrak dan jack stand, car lift, hoist atau crane. Apa sih mengangkat benda kerja? Langsung saja kita bahas. Nah, prinsip pengangkatan secara manual. Dalam mengangkat secara manual, prinsip yang perlu diperhatikan yaitu pertama, beban sedekat mungkin dengan badan. Nah, tujuannya ini untuk memperkuat atau daya angkat tubuh kita itu bisa maksimal. Beda semisal kita bebannya jauh dari tubuh, itu pasti akan terasa lebih berat daripada beban lebih dekat dengan badan. Kedua tangan memegang kuat pada benda yang diangkat. Nah, ini tujuannya agar benda tidak terjatuh. Kemudian hindarkan gerakan memutar yang mendadak. Nah, ini agar saat mengangkat tidak sampai keselio, ototnya keselio seperti itu. Kemudian badan tetap tegak saat mengangkat. Posisi badan tegak ini juga akan memperkuat daya angkat tubuh kita. Beda semisal kita mengangkat dengan posisi membungkuk seperti ini, pasti benda akan terasa lebih berat. Terus beban di sekitar titik tengah badan. Posisi ini juga akan memperkuat daya angkat tubuh. Beda semisal kita mengangkat dengan beban lebih tinggi dari titik tengah, itu pasti akan terasa berat bebannya. Kemudian jika beban di bawah titik tengah ini juga akan terasa lebih berat juga, sama posisi membungkuk itu. Terus beban yang diangkat maksimal setengah berat badan. Ini tujuannya agar kita tidak keselio, otot kita tidak keselio dalam mengangkat beban tersebut. Kemudian prinsip mengangkat dengan alat bantu. Prinsip yang pertama itu pemindahan material dengan alat bantu harus tetap diperhatikan titik pusat keseimbangan material. Jadi dalam mengangkat itu kita harus memperhatikan titik pusat atau titik keseimbangan benda yang akan diangkat. Jangan sampai terlalu minggir atau terlalu ke samping. Itu takutnya tidak seimbang dan benda akan terjatuh. Seperti itu. Kemudian untuk material yang permukaannya tidak rata atau tidak beraturan, diperlukan kecermatan dalam menentukan pusat kesetimbangan. Sama halnya mengangkat benda yang rata, dalam mengangkat benda yang tidak rata juga harus memperhatikan titik tengahnya. Jadi agar saat diangkat tetap seimbang, tidak berat sebelah atau sebelahnya lagi, seperti itu. Kemudian yaitu cara menggunakan dongkrak dan jack stand. Dalam menggunakan dongkrak dan jack stand, tahap yang pertama itu persiapan yang dilakukan yaitu periksa titik-titik pendongkrakan kendaraan dan titik penumpang jack stand. Ini biasanya sudah tertera di buku manual. Jadi untuk kalian yang masih awam, untuk menggunakan atau saat mengoperasikan dongkrak dan jack stand, kita harus memperhatikan buku petunjuk atau membaca buku petunjuk terlebih dahulu. Kemudian setel tinggi jack stand sama untuk satu set. Nah, untuk pengangkatan saat kendaraan sebelum diangkat, kita sudah harus mensetel ketinggian jack stand itu sama semua. Jadi tidak tinggi sebelah atau pendek sebelah. Kemudian pasang stopper atau blocking. Saat mau menaikkan itu, jika semuanya kan menaikkan ke kendaraan itu biasanya dari belakang dulu. Jadi kita harus memasang blocking atau ganjal di roda depan bagian depan. Ini tujuannya agar kendaraan saat yang belakang diangkat, kendaraan tidak maju. Seperti itu. Kemudian tahap kedua setelah persiapan tadi yaitu menaikkan kendaraan. Nah, sebelum menaikkan kendaraan itu kita harus memastikan dongkrak itu posisi katup atau gagang pembebas itu sudah tertutup. Jadi dongkrak bisa mengangkat kendaraan. Terus kemudian letakkan dongkrak pada titik pengangkatan. Seperti halnya yang persiapan tadi, kita juga harus memperhatikan
titik angkat kendaraan itu sebelah mana, seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengasal atau asal-asalan, takutnya nanti bisa merusak kendaraan. Kemudian perhatian, biasanya mendongkrak kendaraan dari ujung belakang, tapi urutan dapat diubah tergantung pada modal. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya mendongkrak kendaraan itu dari belakang terlebih dahulu, kemudian dari depan. Tapi itu semua juga memperhatikan dari model kendaraan tersebut, tidak samalah antara kendaraan. Kemudian gunakan adapter dongkrak untuk kendaraan full wheel drive dengan roda gigi differential offset. Nah, biasanya untuk kendaraan yang four wheel drive itu kan tinggi, sedangkan dongkrak itu belum tentu bisa mencapai ketinggiannya tersebut. Jadi biasanya digunakan adapter atau sambungan biar lebih tinggi lagi, seperti ini. Kemudian jangan meletakkan dongkrak pada torsion beam axle. Torsion beam axle itu lengan roda itu loh. Jadi semisal ditaruh situ, takutnya nanti malah bisa merusak torsion beam axle tadi, bisa membuat bengkong. Jadi gunakan titik yang sudah ditentukan. Lihat buku petunjuk. Peringatan, selalu tempatkan kendaraan pada lantai rata, yang tujuannya agar kendaraan tetap posisi normal, atau bisa dikatakan saat dinaikkan itu tidak jalan sendiri atau meleset. Terus kemudian selalu gunakan jack stand. Jangan bekerja di bawah kendaraan sebelum jack stand terpasang. Nah, setelah kendaraan diangkat menggunakan dongkrak, kita harus mengganjal kendaraan itu menggunakan jack stand. Jangan mengangkat kendaraan terus tidak diganjal menggunakan jack stand. Takutnya nanti dongkraknya turun dan saat bekerja di bawahnya itu nanti kita tertimpa kendaraan. Terus jangan menggunakan banyak dongkrak sekaligus. Nah, seperti contoh di bawah ini adalah contoh penggunaan yang salah. Untuk penggunaannya itu kita harus salah satu lah intinya. Nah, saat semisal kita menaikkan kendaraan itu kan dari belakang dulu. Setelah kendaraan sudah dinaikkan, itu kita ganjal menggunakan jack stand, baru kita mengangkat kendaraan di bagian yang depan. Setelah diangkat di bagian depan, setelah diangkat itu juga harus diganjal menggunakan jack stand. Intinya setelah diangkat, dongkrak harus dilepas, seperti itu. Peringatan selanjutnya, jangan menaikkan kendaraan apapun melebihi batas beban dongkrak. Jadi sebelum mengangkat kendaraan itu juga harus memperhatikan batas kemampuan dongkrak, batas kemampuan mengangkat. Jadi jangan menggunakan dongkrak untuk mengangkat beban yang melebihi batas maksimal daya angkat dongkrak tersebut. Dikhawatirkan nanti malah dongkrak tidak kuat dan kendaraan akan terjatuh. Kemudian ada kendaraan dengan suspensi udara membutuhkan penanganan khusus. Jadi baca buku pedoman reparasi untuk petunjuknya. Nah, selanjutnya setelah diangkat tadi, yaitu yang ketiga, tahap topang dengan jack stand atau rigid track. Yang pertama ini posisikan jack stand seperti pada gambar dan sejajarkan alur-alur karet pada jack stand dan bodi. Nah, untuk posisi kendaraan yang sedan ini biasanya di bagian sini. Ini simulasi dari bagian bawah kendaraan. Nah, biasanya di posisi seperti ini. Ini di depan, ini belakang. Ini di bagian sinilah. Nah, untuk biasanya itu di bagian itu ada seperti coakan seperti ini. Nah, ini posisikan jack stand di tempat ini. Terus pastikan titik topangnya itu sudah sesuai. Jangan sampai miring atau cuma nyantol di ujung ini. Takutnya nanti malah meleset terus terjatuh. Terus kemudian tahap yang kedua ini, periksa kembali tinggi jack stand hingga kendaraan pada posisi horizontal. Jadi ketinggian antara jack stand lainnya itu harus sama. Jangan sampai ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Itu takutnya nanti kendaraan tidak seimbang dan akan membuat kendaraan roboh atau jatuh. Terus kemudian turunkan kendaraan secara perlahan dari pendongkrakan. Nah, ini jadi semisal saat kita sudah selesai memasang jack stand,
menurunkan kendaraan itu juga harus memperhatikan apakah jack stand itu sudah pas atau belum. Jangan sampai kita dengan PD-nya menurunkan kendaraan dan jack stand-nya itu ternyata belum pas. Dikhawatirkan itu malah akan merusak kendaraan, kan biasanya akan mengenai bodi. Nah, itu pasti akan membuat rusak bodi tersebut. Kemudian setelah sudah dipastikan jack stand terpasang dengan baik, dongkrak bisa dilepas seperti itu. Nah, peringatan, jangan memasuki area di bawah kendaraan saat menaikkan atau menurunkan kendaraan. Jadi saat kita mau menaikkan atau menurunkan kendaraan, kita harus memastikan bahwa tidak ada benda yang mengganggu saat kendaraan dinaikkan atau diturunkan, seperti itu. Nah, kemudian tahap berikutnya itu menurunkan kendaraan. Nah, kan setelah selesai perbaikan, pasti kendaraan itu kan akan diturunkan. Nah, itu yang pertama ini letakkan dongkrak pada posisi yang sudah ditentukan, itu tempat yang saat mengangkat kendaraan tadi. Kemudian lepaskan jack stand. Setelah dongkrak dinaikkan, itu lepas jack stand dengan hati-hati. Kemudian kendorkan pembebas perlahan, maksudnya itu katup pembebas di sebelah sini. Nah, ini kendorkan ini hingga kendaraan turun. Setelah kendaraan turun, itu langsung diganjel menggunakan blok di sebelah sini. Tujuannya itu agar kendaraan tidak melorot atau jalan sendiri seperti itu. Kemudian ini perhatian, biasanya menurunkan kendaraan dari bagian depan, terus kemudian tetapi urutan dapat diganti tergantung dari model kendaraan. Nah, untuk menurunkan tadi kan untuk mengangkat dari belakang, terus kemudian baru ke depan. Nah, untuk menurunkan kebalikannya, ini dari depan terus ke belakang, seperti itu. Tapi ini juga tergantung model kendaraannya sendiri, tidak harus seperti ini sebenarnya, kebanyakan tapi seperti ini. Nah, peringatan, saat dongkrak sedang tidak digunakan, turunkan lengan dan tegakkan gagang ke atas. Nah, ini untuk menghemat ruang. Ini posisikan ini turun, jangan ini posisi naik. Ini loh, penumpang atau lengan yang naik ini. Kemudian posisikan lengan ini harus ke atas, jangan ke samping. Takutnya nanti malah akan mengganjal orang lewat atau menjegal, seperti itu. Kemudian cara menggunakan car lift. Yang pertama dalam menggunakan ini pasti pengesetan. Untuk pengesetannya, yang pertama itu posisikan kendaraan di tengah-tengah lift. Tujuannya ini agar kendaraan seimbang. Terus pasang plat dan lengan pada posisi yang ditunjukkan pada buku pedoman reparasi. Jadi dalam menggunakan alat angkat apapun, kita harus memperhatikan buku petunjuk yang sudah ada, harus sesuai dengan buku petunjuk. Jadi ini biasanya sudah pas titik angkatnya, jadi sudah seimbang lah biasanya kendaraan. Terus ini perhatian, untuk tipe single post lift, setel penumpang sampai kendaraan dalam posisi horizontal. Jadi kita harus memposisikan ketinggian ini harus pas, jangan sampai tinggi sebelah seperti itu. Kemudian selalu kunci lengan, ini tujuannya agar lengannya tidak geser-geser. Terus untuk tipe lift 4 atau 4 post lift atau yang lengan 4, ini gunakan stopper roda atau blocking dan mekanisme pengaman lainnya. Ini tujuannya agar kendaraan tidak jalan saat dinaikkan di atas atau tidak mundur, tidak maju, seperti itu. Gunakan alat tambahan pada plat lift seperti yang ditunjukkan pada buku pedoman reparasi. Ini biasanya untuk yang ini bisa ditambahkan seperti pengganjal. Nah, ini biar posisinya bisa naik seperti ini. Kemudian peringatan, posisi alat tambahan pada plat file dan kendaraan yang ditopang harus sejajar. Terus alat tambahan plat lift jangan sampai keluar dari penumpang, yaitu dalam menggunakan plat lift ini harus benar, jangan sampai salah penempatan. Takutnya nanti malah
pas diangkat ininya plat liftnya meleset. Nah ini kan pasti akan tinggi sebelah, dikhawatirkan itu malah kendaraan bisa terjatuh. Kemudian saat selesai mengeset tadi, pastinya kendaraan akan dinaikkan kan. Nah ini lift ke atas atau ke bawah, selalu periksa keamanan sebelum mengangkat atau menurunkan lift, dan beritahu yang lain bahwa lift akan dioperasikan. Jadi sebelum kendaraan dinaikkan tinggi, itu kita harus memastikan dulu bahwa semua itu sudah terpasang dengan benar dan tidak ada yang mengganggu saat kendaraan akan dinaikkan atau diturunkan. Terus bila roda sudah sedikit di atas lantai, periksa bahwa kendaraan telah ditopang dengan baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi sebelum menaikkan kendaraan kita harus memastikan bahwa benar-benar itu sudah terpasang dengan benar. Terus peringatan, angkat kendaraan dalam keadaan kosong. Nah ini tuh biasanya kan ada barang-barang yang di bagasi atau di mana, ini bisa merusak keseimbangan di kendaraan. Jadi kita harus mengosongkan terlebih dahulu agar saat diangkat kendaraan bisa seimbang dengan sepenuhnya. Terus periksa bahwa tidak ada part-part yang menghalangi kecuali dengan lift. Terus jangan mengangkat kendaraan yang bobotnya melebihi batas daya angkat lift. Jadi sebelum mengangkat kendaraan kita harus memperhatikan daya maksimal yang mampu diangkat oleh lift, beban maksimal yang mampu diangkat oleh lift. Terus kendaraan dengan suspensi udara perlu penanganan khusus. Lihat buku pedoman reparasi untuk petunjuk. Nah, kemudian cara menggunakan kren dan kerek atau katrol tackle. Perhatian, memeriksa sambung sumber tenaga yang digunakan untuk mengangkat. Nah ini untuk yang menggunakan listrik, kita harus memperhatikan bahwa tegangannya itu sudah sesuai. Jangan sampai voltase turun kita menggunakannya, nah itu kan pasti tidak akan mampu untuk mengangkat kan. Takutnya nanti malah material yang diangkat itu malah terjatuh. Terus kemudian katrol harus terpasang pada tempatnya dengan baik. Jadi penempatannya itu harus sesuai, jangan sampai tidak seimbang, setelah maksudnya. Terus jika pekerjaan tidak dapat dilakukan sendiri, perlu dilakukan secara tim. Nah biasanya untuk pengerjaan ini kita harus menggunakan bantuan teman. Nah semisal ada yang mengoperasikan, terus ada yang memegang material yang diangkat agar tidak bergoyang-goyang. Terus ini perhatian, upayakan jangan ada orang yang lalu lalang di bawah alat pengangkat. Terus jangan menggantung material atau komponen terlalu lama pada alat pengangkat. Jadi saat diangkat itu pastikan cepat selesai. Maksudnya itu setelah diangkat harus ditopang kemudian. Jangan terus digantung di alat angkat. Takutnya nanti alat angkatnya tidak mampu untuk menopang, malah material yang di bawah itu bisa terjatuh. Kemudian perlahan-lahan dan hati-hati saat pengoperasian. Nah ini pemasangan alat pengangkat engine. Nah ini kita harus memastikan bahwa dengan pengangkat atau alat angkat ini kondisi baik. Jangan sampai ada rusak kita memaksakan menggunakannya. Ini berbahaya. Nah ini untuk pemasangan baut ini atau pengikat, pastikan ini sudah terpasang dengan baik dan sesuai. Jangan sampai ada yang salah. Nah seperti ini. Kemudian pemasangan tali pada seling engine. Nah ini kita harus memasang, jika engine ini kan bentuknya kan tidak rata. Ini kita harus memperhatikan titik keseimbangan. Terus untuk yang pertama itu kita harus memastikan kondisi tali itu dalam kondisi baik. Jangan menggunakan tali yang ketas, takutnya nanti malah akan putus dan benda yang diangkat terjatuh. Terus untuk pemasangannya itu harus sesuai titik keseimbangan. Terus kemudian
jangan sampai malah merusak part yang diangkat. Jadi penempatannya juga harus sesuai, terus lindungi bagian yang tajam. Semisal kita mengangkat menggunakan tali, itu semisal ada yang tajam, takutnya kan talinya terpotong karena tajam tadi. Jadi kita harus melindungi tali dari benda yang tajam. Ini tali atau seling ditempatkan di bawah engine supaya engine tidak rusak. Usahakan tali seling dapat menahan beban secara merata. Nah, ini jangan sampai seling tidak kuat, tali atau seling tidak kuat, nanti bisa menyebabkan jatuh. Kemudian pusat pengangkatan sedekat mungkin dengan titik keseimbangan engine. Gunakan alat khusus jika ada, misal blok, misal hook itu seperti kail pancing itu. Pastikan kaitan benar-benar kuat baru melakukan pengangkatan engine. Nah, ini penggunaan hoist. Usahakan tali atau seling dapat menahan beban secara merata. Tekan tombol on off, terus tekan tombol naik turun. Ini naik, ini turun. Kiri kanan. Ini juga ada yang serong. Pegang engine agar tidak bergoyang. Jadi saat menggunakan ini harus ada yang memegang agar tidak bergoyang-goyang. Memindahkan ke kiri atau ke kanan, jangan terlalu ke pinggir gelagar atau jangan terlalu minggir. Terima kasih. Ya, sekian penjelasan materi tentang pengangkatan tadi. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.